Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 811. Token akumulasi roh. Secepatnya, 10 menit berlalu, Lin Xuan telah meninggalkan kota esensi iblis dan tiba di pegunungan terbuka di langit di atas wilayah tengah. Kedua pria di belakangnya juga mengendalikan kecepatan mereka. Meski jarak di antara mereka semakin pendek, mereka tetap tidak bisa mengejar ketinggalan. Sampai sekarang, jarak antara mereka kurang dari 1000 meter. Lin Xuan berhenti. Dia berbalik dan melihat ke belakang. "Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku?" Lin Xuan bertanya dengan dingin. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Daerah ini terletak di kedalaman pegunungan yang tidak diketahui, jauh dari kota esensi iblis. Di tempat ini, hanya ada dia, 2 pria berbaju hitam, dan 2 lainnya. Tidak ada binatang iblis tingkat raja dalam radius puluhan mil. Ini sangat cocok, sudah waktunya untuk menyingkirkan mereka berdua di sini dan menggunakan spesif untuk melarikan diri. Meskipun mereka jauh dari kota esensi iblis, masih lebih baik menggunakan spesif sekali untuk melarikan diri lebih jauh dan lebih aman. Untuk menghindari dilacak oleh Wu Juechen. Sebelumnya, dia harus mendapatkan informasi dari kedua pria tersebut. Untuk menghadapinya nanti, di belakang, kedua pria berbaju hitam itu melambat saat melihat ini. Namun, mereka berpencar dan mendekati Lin Xuan dari 2 arah berbeda, mencegahnya melarikan diri. Ini adalah target utama yang mulia. Dia harus hidup, dan dia tidak boleh ceroboh. Lin Xuan berdiri diam, ekspresinya tidak berubah, seolah dia tidak perlu takut. Kedua pria berbaju hitam itu merasa lega. Senyuman ganas muncul di wajah mereka. Di antara mereka, pria jangkung berbaju hitam, Wang Yue, mencibir. "Lin Xuan, kamu benar-benar layak disebut monster tiada taraf. Anda sebenarnya memiliki kemampuan yang dikabarkan untuk bertransformasi. Jika bukan karena token akumulasi roh yang diberikan oleh ketua tertinggi, kami pasti bisa mengenalinya. Mengenai siapa yang mengirim kami ke sini, saya yakin Anda sudah dapat menebaknya." Orang berpakaian hitam lainnya, Zhou Yuseng, juga mencibir. "Nak, kamu harus dengan patuh menyerah dan mengikuti kami." Mereka berdua yakin bahwa Lin Xuan seperti kura-kura di dalam toples, tidak dapat melarikan diri. Dia juga memberikan beberapa informasi tanpa peduli. Murid Lin Xuan tanpa sadar menyusut ketika dia mendengar ini dan hatinya sangat terkejut. Dia sebenarnya bisa mengenali identitasnya secara langsung. Seseorang harus tahu, bakat segudang perubahan dan ilusi miliknya telah diduplikasi di Pil City, dan setelah fusi, ia telah mencapai tingkat kaisar. Itu bahkan berada di puncak kelas kaisar. Bahkan kaisar tingkat yang tiada taranya tidak dapat melihat perubahannya. Hal ini telah dibuktikan berkali-kali. Dari jejak yang ditinggalkannya, bahkan Wu Juechen pun dapat dikenali. Namun pada saat itu, apakah mereka berdua bisa mengetahui identitas aslinya? Itu tidak benar. Token akumulasi roh. Lin Xuan memandang kedua pria berpakaian hitam itu. Di tangan mereka, ada tanda hitam dan merah yang bersinar dengan cahaya redup. Ada juga ketua tertinggi. Ekspresi Lin Xuan sangat serius saat matanya bersinar. Setelah itu, dia mengatakannya dengan suara yang dalam. "Apakah Wu Juechen mengirimmu? Beraninya kamu, ketua tertinggi adalah penguasa bela diri sejati. Beraninya seorang Void Martial Stage yang lemah memanggil ketua tertinggi dengan nama lengkapnya?" Ketika kedua pria berbaju hitam mendengar ini, mereka langsung berteriak dengan marah. "Ini benar-benar kamu, Wu Juechen." Cahaya dingin melintas di mata Lin Xuan, dan ekspresinya sedingin es. Dia sudah menebaknya, karena sebelumnya hanya Wu Juechen yang mengetahui penyamarannya. Kali ini benar-benar meledak. "Wu Juechen, kamu benar-benar menghantuiku." Ekspresi Lin Xuan dingin. Jelas sekali, Wu Juechen iri dengan rahasia di dalamnya karena dia bangkit begitu cepat. Dia bahkan sudah merencanakan ini sejak lama. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melacak token kapal roh yang bisa melihat identitasnya di saat seperti ini. "Wu Juechen, karena kamu dulunya tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan hubungan antara guru dan murid." Ekspresi Lin Xuan dingin. Meskipun Wu Juechen berada di tahap akhir Raja Bela Diri, tingkat kaisar yang tiada taranya, lalu kenapa? Dia punya cara untuk menghadapi lawannya. Namun, sebelum itu, dia harus menghadapi mereka berdua terlebih dahulu. Setelah melarikan diri, dia akan melakukan persiapan. "Kalian berdua, izinkan saya melihat token akumulasi roh ini juga." Setelah itu, Lin Xuan mengulurkan tangannya. Kekuatan yang menakutkan dan melahap melonjak. Sebelum kedua pria berbaju hitam itu bereaksi, kekuatan melahap menarik tubuh mereka, menyebabkan mereka terhuyung. Token hitam merah di tangan mereka terlepas dari tangan mereka. Mereka terbang menuju Lin Xuan.
Nak, beraninya kamu, awalnya, melihat bahwa Anda adalah murid yang mulia. Jika Anda bersedia untuk menyerah, saya dapat membuat penderitaan Anda berkurang. Aku akan melumpuhkan keempat anggota tubuhmu terlebih dahulu, untuk menghindari masalah lagi. Setelah melihat ini, keduanya menjadi marah, dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan masih berani mengambil tindakan melawan mereka dan merebut token kapal roh dalam situasi seperti ini. Segera, mereka berteriak dengan marah. Dia tidak menunda lebih lama lagi dan langsung menyerang. Bocah, mati, biarpun kamu adalah monster yang tiada taranya, kamu tidak akan bisa hidup dengan baik hari ini. Wajah mereka muram, Wang Yue meninju, dan Zhou Yuseng menebas. Jejak kepalan tangan dan pancaran pedang. Keduanya telah mencapai puncak tingkat raja. Seolah-olah mereka menghancurkan ruang di sekitar mereka saat mereka menyerang Lin Xuan. Keduanya memiliki senyuman kejam di wajah mereka. Dalam pandangan mereka, Lin Xuan tidak akan mati kali ini, tapi dia masih akan lumpuh dan terluka parah. Karena serangan mereka tidak banyak menahan, dan mereka telah menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Meskipun Lin Xuan adalah seorang jenius yang mengerikan, dia masih seorang prajurit tahap bela diri Void. Untuk bisa membandingkannya dengan tahap tengah Martial King, dia sudah menjadi seorang jenius yang luar biasa. Ini cocok dengan reputasinya sebagai seorang jenius yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang lebih kuat? Namun di saat berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi yang membuat mereka meragukan kehidupan mereka. Mereka melihat sisi lain. Lin Xuan memegang dua token akumulasi roh hitam merah dan memeriksanya dengan cermat. Mengenai cetakan tinju yang masuk, yang memiliki kekuatan tingkat Raja Puncak, cahaya pedang menutup mata terhadapnya. Sepertinya dia tidak melihatnya sama sekali. Namun, saat cetakan tinju dan cahaya pedang yang menakutkan turun, Lin Xuan mengulurkan tangannya dan meraih pedang absolut hitam. Pedang absolut hitam bersinar dengan cahaya putih saat menebas ke arah tanda kepalan tangan dan cahaya bilahnya. Ledakan. Setelah dua ledakan, tinju dengan kekuatan tingkat Raja Puncak langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi kilangit dan bumi yang menghilang ke udara. Di sisi lain, Lin Xuan berdiri diam dan terus mempelajari token akumulasi roh. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat pemandangan ini, tidak jauh dari situ, Wang Yue dan Zhou Yuseng, dua pria berpakaian hitam, tercengang. Mata mereka membelalak, dipenuhi rasa terkejut. Mereka benar-benar tidak berani mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Apakah Anda benar-benar seorang pejuang tahap bela diri Void? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Keduanya berada di puncak level raja, dan keduanya ahli di level yang sama. Keduanya melancarkan serangan ini dengan marah, menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, bahkan mereka yang berada di level yang sama atau di puncak level raja mungkin tidak akan mampu menahannya. Namun, Lin Xuan mampu memblokirnya dengan mudah dan menghancurkannya sekarang. Bagaimana mereka berani percaya bahwa ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka? Saat ini, keduanya meragukan kehidupan mereka sendiri. Apakah ini fucking prajurit Void Martial Stage? Bab 812. Membunuh prajurit tingkat Raja Puncak. Atau lebih tepatnya, orang ini bukan Lin Xuan. Dia adalah seorang ahli daftar asal surga panggung Raja Bela Diri. Jika itu masalahnya, wajar jika tingkat menengah tingkat raja memiliki kekuatan tempur yang begitu mengejutkan. Namun, Tuan yang bertanggung jawab memberinya token akumulasi roh. Selain itu, Tuan yang berdaulat secara pribadi memerintahkannya. Orang yang mengejarnya adalah Lin Xuan. Penguasa yang berdaulat berada di tahap akhir Raja Bela Diri, seorang ahli tingkat kaisar yang tiada taranya. Dia adalah salah satu pakar terbaik di seluruh benua Dongyuan. Bagaimana mungkin dia mengakui kesalahannya? Bahkan jika orang ini benar-benar mengerikan, Lin Xuan, dalam sekejap, mereka berdua semakin terkejut. Mereka tidak akan pernah memikirkan hal ini. Lin Xuan sebenarnya berkali-kali lebih mengerikan dari apa yang mereka dengar di legenda. Meskipun dia hanya seorang prajurit puncak panggung bela diri Void, kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada seorang prajurit puncak panggung Raja Bela Diri. Di tahap bela diri Void, dia sebenarnya telah menembus dunia besar. Bakat ini, bukankah itu terlalu menantang surga? Meskipun dia disebut jenius yang tiada taranya, dia masih meremehkan Lin Xuan. Lin Xuan adalah jenius nomor 1 di benua Dongyuan. Dia memperkirakan bahwa bahkan di pusat benua Tianyuan, benua Dongyuan harus menjadi salah satu jenius terbaik. Keduanya sangat terkejut, merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Adegan ini agak terlalu tidak realistis. Jenius nomor 1 di benua Dongyuan sebenarnya berada tepat di depan mata mereka.
Namun, mereka segera sadar kembali. Guncangan yang tak tertandingi di hati mereka juga berubah menjadi ketakutan yang tak ada habisnya. Karena Lin Xuan telah menyerang. Tidak jauh, Lin Xuan melihat token akumulasi roh untuk sementara waktu. Dia mengujinya. Baru setelah itu dia memastikan bahwa ini bukanlah harta karun yang dapat mendeteksi identitasnya. Ini berfungsi sebagai alat untuk menemukan merek Divine Sense yang ditinggalkan Wu Juechen. Wu Juechen layak disebut sebagai kaisar yang tiada taranya. Dia bahkan tidak menyadari tanda kesadaran ilahi yang ditinggalkan Wu Juechen. Melalui indera token penyimpanan roh dan indera ilahi, dia memindainya berulang kali. Baru kemudian dia menyadari bahwa benda itu sebenarnya tertinggal di bahu kanannya. Sepotong seukuran kuku, namun itu sangat kental. Itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi setelah menggunakan Divine Sense-nya untuk melihatnya dengan cermat, itu sebenarnya tampak memiliki substansi. Pil Essence dan Divine Sense-nya tidak dapat menggerakkannya sedikit pun. Belum lagi memusnahkannya. Wajah Lin Xuan dipenuhi amarah. Wu Juechen telah merencanakannya sejak lama. Sekarang, dia hanya bisa kabur. Setelah itu, kita akan mencari tahu. Dan sebelum itu, dia akan membunuh kedua orang ini terlebih dahulu. Dia tidak ingin membeberkan keberadaannya. Setelah itu, Lin Xuan menyingkirkan 2 token akumulasi roh. Untuk berjaga-jaga, Wu Juechen mengetahuinya. Dia langsung memasukkannya ke dalam workspace. Setelah itu, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih berkilau saat dia menyerang kedua pria berpakaian hitam itu. Sosoknya melintas dan muncul di depan 2 pria berpakaian hitam itu seolah-olah dia telah melintasi ruang angkasa. 2 tinju ditinju, ledakan, sangat menakutkan, seolah-olah sebuah gunung besar turun dari langit. Kekuatannya tercurah, dan bahkan ruang itu sendiri tampak hancur. Ini sangat mengejutkan. Lin Xuan lah yang telah mengaktifkan seni pemurnian tubuh, Chaotic Indestructible, dan menggunakan kekuatan tubuh kaisar palsu. Saat ini, Lin Xuan tidak ingin mengekspos roh api. Bahkan jika tidak ada orang lain di sini, begitu roh api menggunakannya, kemungkinan besar dia akan meninggalkan bekas. Jika pakar tingkat kaisar merasakannya, ia akan dapat mengetahui bahwa dia ada hubungannya dengan Xian. Bahkan bisa saja menyebar. Dia tidak akan pernah mengalami hari yang damai. Kecuali kekuatannya telah mencapai puncak seluruh benua, tingkat yang tak terkalahkan. Karena roh api masih merupakan esensi api yang langka, dia dapat dianggap sebagai salah satu harta karun tertinggi di seluruh benua Tianyuan. Jika dia bersedia menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk mengolahnya, dia tidak akan mampu menembus ke tingkat kaisar. Dia akan mampu menerobos ke setengah kaisar. Itu masih mungkin. Sedangkan bagi setengah kaisar, tidak ada satu orang pun di seluruh benua Dongyuan yang tak terkalahkan. Hal itu secara alami akan menyebabkan banyak ahli tingkat kaisar bergegas seperti sekawanan bebek. Karena itu, tanpa tingkat kepastian tertentu, mustahil bagi Lin Xuan untuk mengungkap roh api dan inkarnasinya, Xian. Dan kedua orang ini juga bukan seniman bela diri biasa. Mereka adalah puncak panggung Raja Bela Diri, dan keduanya berada pada level yang sama. Sangat sulit baginya untuk melakukannya lagi. Jika sudah seperti itu, dia bisa dengan mudah membunuh lawannya dalam sekejap. Untuk menyingkirkannya secepat mungkin, dia hanya bisa menggunakan kekuatan lain. Kekuatan fisik tubuh kaisar palsu. Pada saat yang sama, sosok Lin Xuan juga menjadi sedikit lebih kuat. Dia sebenarnya telah mengaktifkan bakat transformasi raksasa dasarnya. Itu juga meningkatkan kekuatan fisik mengerikan dari tubuh kaisar palsu. Ini adalah pertama kalinya Lin Xuan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sampai sekarang. Dia melepaskan semua kekuatan fisik di tubuhnya, seolah-olah ruang telah meledak. Dia merasa sangat nyaman. Namun, bagi 2 pria berbaju hitam, Wang Yue dan Zhou Yuseng, itu benar-benar berbeda. Seketika, keduanya bereaksi. Mereka hanya bisa gemetaran. Mereka sangat ketakutan dan berkeringat dingin. Mereka merasakan ancaman yang sangat mematikan. Seolah-olah mereka bisa mati di saat berikutnya. Baru sekarang mereka berdua menyadari bahwa mereka telah meremehkan Lin Xuan sekali lagi. Mungkin inilah kekuatan sebenarnya Lin Xuan. Untuk membunuh mereka, dia telah mengeluarkan kekuatan aslinya. Dia sebenarnya telah melampaui level Raja Puncak dan sangat dekat dengan level Kaisar. Dia memperkirakan, bahkan dalam kompetisi besar Heavenly Yuan sebelumnya, level Raja dianggap tak terkalahkan. Dia telah memenangkan tempat pertama. Itu terlalu menakutkan. Namun, saat ini, mereka berdua tidak peduli. Kekuatan menakutkan yang tiada taranya, yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan menghancurkan segala sesuatu, turun ke atas mereka.
Hal itu menyebabkan jiwa mereka terjatuh dan isi perut mereka hancur berkeping-keping. Namun, kecepatan Lin Xuan terlalu cepat dan serangannya terlalu ganas. Meskipun mereka semua berada di puncak level raja, mereka tetap ahli di level yang sama. Ketika mereka menyadari apa yang terjadi, mereka bahkan tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya bisa dengan panik mendesak esensi pil dan magna mendalam palsu untuk membentuk penghalang cahaya pelindung untuk mempertahankan diri. Dia juga meletakkan senjatanya di depannya. Dia hanya berharap untuk memblokir pukulan Lin Xuan. Setelah itu, mereka lari menyelamatkan diri. Mereka tidak peduli dengan hal lain. Mereka tidak peduli apapun perintah ketua tertinggi. Hanya saja, mereka tidak memiliki kesempatan itu lagi. Lin Xuan melemparkan kedua tangannya. Sebuah kekuatan mengerikan turun ke atas mereka, dan seolah-olah ruang itu telah hancur. Krek, krek, penghalang cahaya pelindung antara kedua pria itu langsung hancur. Mereka bahkan tidak memberikan perlawanan sedikit pun. Kekuatannya juga tidak melemah sedikit pun. Itu terus jatuh. Ledakan, dia mendarat di keduanya dan menembus mereka. Dalam sekejap, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Keduanya meledak di tempat, tidak mampu menahan sama sekali. Keduanya berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan mayat mereka pun tidak tertinggal. Hanya cincin penyimpanan yang tersisa, tercampur di dalamnya. Lin Xuan terkejut saat melihat adegan ini. Dia tidak menyangka kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Setelah 2 pukulan, kedua pria berbaju hitam ini, yang telah mencapai puncak panggung Raja Bela Diri, langsung terbunuh. Bahkan mayat mereka pun tidak dibiarkan hidup. Dia berpendapat bahwa mereka mungkin bukan tandingan pakar tingkat kaisar. Namun, tidak banyak prajurit tingkat raja yang mampu menahannya. Lumayan, Lin Xuan menarik tinjunya dan sedikit menganggukkan kepalanya. Matanya dipenuhi kepuasan. Bab 813. Kekacauan benua. Meskipun itu adalah serangan diam-diam, mereka tidak punya cukup waktu untuk bertahan. Namun, itu juga menunjukkan kekuatannya. Terlepas dari apakah itu roh api, dia juga salah satu prajurit tingkat atas. Lin Xuan juga memiliki ekspresi puas di matanya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan dan senjata roh dari 2 pria berpakaian hitam. Lalu dia berubah menjadi seberkas cahaya. Lalu dia terbang ke depan. Kali ini, Lin Xuan tidak menahan apapun. Tidak ada seorang pun di sekitar, dan kecil kemungkinannya dia akan mengungkapkan identitasnya lagi. Dia hanya ingin melarikan diri secepat mungkin. Kemudian, dengan kecepatan puncak panggung Raja Bela Diri, dia terbang menjauh. Setelah beberapa saat, dia menghilang ke cakrawala. Puluhan ribu mil jauhnya, Lin Xuan bersembunyi di sebuah gua. Dia menggunakan batu besar untuk memblokir pintu masuk. Sambil berpikir, dalam sekejap, dia menghilang. Tidak ada fluktuasi atau tanda. Nafas berikutnya, 1.000.000 kilometer barat laut dari Sekte Awan Setan. Di hutan yang luas, sesosok tiba-tiba muncul. Itu adalah Lin Xuan. Dia tidak menuju ke Sekte Yuanling atau Sekte Sage Timur. Sebaliknya, dia menuju ke Persatuan Master Formasi. Pertama, mengganggu pengejaran Wu Juechen. Kedua, untuk mendapatkan metode untuk menangani Wu Juechen. Di dalam hutan, Lin Xuan masih tidak santai. Dia mengubah penampilannya sekali lagi. Dia mengeluarkan peta negara bagian Dongyuan dan memeriksanya. Kemudian dia memilih arah dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Qi Lin Xuan tidak lagi berada di tahap bela diri Void tetapi di puncak tahap Raja Bela Diri. Dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia melintasi 100.000 mil lagi. Lin Xuan menemukan sebuah gua dan bersembunyi di dalamnya. Dia menggunakan formasi untuk menyembunyikan auranya. Selanjutnya, saya akan mencoba menghilangkan tanda indera ilahi yang ditinggalkan oleh Wu Juechen. Kilatan dingin melintas di mata Lin Xuan. Dia membuka tangan kanannya. Bas, bas, bas. Bola api merah menyembur keluar dan melompat-lompat dengan gembira. Di Sekte Awan Setan, beberapa jam kemudian, di langit di atas hutan pegunungan, tempat Lin Xuan membunuh 2 pria berbaju hitam, Wu Juechen terbang. Pandangannya menyapu sekeliling, dan itu sangat dingin. Sampah, 2 tingkat raja puncak dan 1 junior tahap bela diri Void lolos. Jejak kemarahan melintas di mata Wu Juechen. Setelah itu, kejutan demi kejutan berubah. Tapi, Xuan, kamu telah memberiku kejutan lain karena membunuh 2 prajurit tingkat puncakku. Saya hanya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan. Rahasiamu, aku bahkan lebih tertarik padanya. Kamu tidak akan bisa lepas dariku. Ekspresi Wu Juechen dingin. Tidak ada yang namanya hubungan tuan anak perempuan. Seolah-olah dia sedang berbicara tentang harta karun atau alat.
Setelah beberapa saat, Wu Juechen tidak dapat menemukan jejak Lin Xuan, jadi dia hanya bisa kembali ke posisi semula dengan kebencian. Ekspresinya juga sedikit jelek, namun dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Pada hari yang sama, ketika sejumlah besar prajurit kota esensi iblis melarikan diri, berita mengejutkan ini menyebar. Sekte Awan Setan cukup berani untuk memulai perang besar. Di kota esensi iblis, mereka menjadi bermusuhan dan ingin meninggalkan 6 tuan, serta kekuatan besar lainnya dan para petinggi di antara para penggarap nakal. Selain itu, kekuatan sebenarnya dari Sekte Awan Iblis juga sangat kuat. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan sebelumnya. Bahkan 5 tuan lainnya tidak bisa menandinginya. Ada juga banyak pengkhianat yang bersembunyi di antara 5 tuan lainnya, dan banyak dari mereka adalah pejabat tinggi. Di bawah serangan diam-diam para pengkhianat, hasilnya sangat mengejutkan. Pada akhirnya, pertempuran terjadi di kota esensi iblis. Hampir setengah dari 6 tuan besar telah jatuh. Bahkan pemimpin Sekte Zhou Hao dari Sekte Yuanling dan Li Kuan dari Sekte Sage Timur telah jatuh di kota esensi iblis. 4 tuan lainnya, pemimpin sekte, juga menderita luka serius. Para petinggi kaisar lainnya juga terluka. Sekte Awan Iblis memulai konflik ini untuk menghadapi 5 penguasa lainnya, kekuatan besar lainnya, serta para kultivator nakal tingkat atas. Itu adalah Sekte Awan Iblis yang lebih unggul. Saat berita itu menyebar, itu mengguncang seluruh benua. Setelah petinggi 5 tuan kembali ke sekte masing-masing, mereka semua mengaktifkan formasi pelindung sekte dan tetap mengasingkan diri. Mereka perlu pulih dari cedera dan mengatur ulang diri mereka sendiri. Di sisi lain, Sekte Awan Iblis telah mengirimkan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Dengan lokasi Sekte Awan Iblis sebagai pusatnya, mereka menyapu seluruh area dan menyebar ke segala arah. Kemanapun mereka pergi, mereka yang tidak menurut akan dibunuh. Pasukan mereka juga dihancurkan dan dimusnahkan. Selain itu, ada juga kabar mengejutkan lainnya. Awalnya, sama seperti negara bagian Dongyuan, hampir setiap provinsi memiliki kekuatan iblis yang kuat. Dikatakan bahwa kekuatan iblis ini adalah cabang dari Sekte Awan Iblis. Namun, tidak ada bukti konkret. Sekte Awan Iblis belum pernah muncul, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Dan hari ini, benda-benda ini telah menyebar ke seluruh benua Dongyuan, dan setiap provinsi memiliki kekuatan iblis. Namun, semuanya menyerang pada saat bersamaan. Kekuatan yang mereka tunjukkan juga jauh melebihi kekuatan biasanya. Itu sebenarnya cukup untuk disebut sebagai kekuatan terkuat di seluruh provinsi. Dan mereka semua memulai perang besar, menyulut api perang. Selain itu, mereka telah menemukan bahwa para prajurit dari Sekte Awan Iblis telah muncul di kekuatan iblis. Itu juga membuktikan bahwa kekuatan iblis adalah cabang dari Sekte Awan Iblis. Dengan kata lain, dalam sehari, Sekte Awan Setan telah menguasai seluruh benua Dongyuan dan seluruh provinsi. Seolah-olah mereka ingin menyatukan seluruh benua. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama 1000 tahun terakhir. Dalam sekejap, banyak seniman bela diri yang takut padanya. Seluruh benua Dongyuan dilalap api peperangan. Itu adalah pemandangan yang kacau balau. Di dalam gua, Lin Xuan masih tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Seluruh tubuhnya terbungkus api merah. Dia mencoba menyempurnakan merek akal ilahi Wu Juechen. Fluktuasi menyebar, dan dunia luar menyadarinya pada saat yang sama untuk menghindari auranya. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan roh api menutupi seluruh tubuhnya. Waktu berlalu dengan cepat. Suatu hari kemudian, api merah yang menyelimuti tubuh Lin Xuan tiba-tiba meringkuk. Itu memudar seperti air pasang. Dengan sangat cepat, itu menjadi sebesar kepalan tangan. Dan bagian dalamnya berlubang. Ada bola abu-abu, warnanya sangat terang. Itu akan terpanggang jika roh api tidak membungkusnya. Bahkan ahli tingkat kaisar pun sulit dideteksi. Lin Xuan juga membuka matanya, melihat bola api di depannya, dan menghela napas panjang. Akhirnya, saya telah menghapus merek Divine Sense yang ditinggalkan oleh Wu Juechen. Namun, saya memperkirakan akan memakan waktu beberapa hari untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari tingkat kaisar yang tiada taranya, Lin Xuan bergumam di dalam hatinya, tetapi ekspresinya menjadi semakin dingin. Namun, Anda tidak perlu memperbaikinya. Anda masih memiliki kegunaan lain. Wu Juechen, karena kamu tidak peduli dengan hubungan antara guru dan murid dan memperhatikan rahasiaku, maka kamu harus bertarung sampai mati. Selanjutnya, hal pertama yang harus aku lakukan adalah menyingkirkanmu. Melalui token pengumpul roh ini, seseorang akan dapat mengetahui bahwa Wu Juechen telah merencanakan sesuatu sejak lama. Dalam beberapa bulan terakhir, dia bergabung dengan Sekte Yuanling, memasuki cabang Zewu, dan menjadi murid Wu Juechen.
Diperkirakan Wu Juechen telah menyelidiki secara menyeluruh segala macam informasi tentang dirinya. Kemarin, dia memang lolos. Namun, Lin Xuan tahu bahwa Wu Juechen tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Bab 814. Di kota Yuan. Lin Xuan bahkan memperkirakan, jika dia bersembunyi dalam waktu lama, dia tidak akan bisa keluar. Jika Wu Juechen tidak dapat menemukan jejaknya, dia mungkin akan menggunakan keluarga dan teman-temannya, seperti Sekte Awan Melayang dan keluarga Lin, untuk memaksanya menunjukkan dirinya. Wu Juechen pasti sudah mengetahui keberadaannya, dan ini adalah sesuatu yang bisa dia lakukan. Lin Xuan tidak akan keberatan menggunakan niat jahat terbesarnya untuk menebak orang lain. Dia tidak bisa lengah. Belum lagi, Wu Juechen bahkan mungkin adalah seorang pejuang dari Sekte Awan Iblis, seorang pejuang dari Demon Dao. Tindakannya tidak dapat diprediksi dan tidak bermoral. Itu sangat normal. Setelah menerobos ke panggung Raja Bela Diri, aku akan pergi ke benua esensi pusat untuk mencari Xiun. Namun, sebelum itu, pertama-tama saya akan menyingkirkan Wu Juechen, menyelesaikan Sekte Awan Melayang dan keluarga Lin, dan menangani masalah ini. Mata Lin Xuan berbinar. Setelah merenung sejenak, akhirnya dia mengambil keputusan. Adapun bagaimana ia akan menghadapi Wu Juechen tingkat kaisar yang tak tertandingi, yang dua alam besar lebih tinggi darinya dengan basis budidaya tahap bela diri Void dan merupakan salah satu ahli top di benua Dongyuan, Lin Xuan juga memiliki beberapa tindakan pencegahan dalam pikirannya. Langsung, Lin Xuan melemparkan merek Divine Sense ini ke dalam cincin penyimpanan kosong lainnya. Dia menempatkan cincin penyimpanan ini di ruang jalan lagi. Merek Divine Sense ini adalah pengait yang menarik perhatian Wu Juechen. Wu Juechen pasti telah membuat cukup banyak token kapal roh untuk dapat merasakan merek Divine Sense ini. Dengan ini, dia bisa mempertaruhkannya begitu dia siap. Lin Xuan juga menantikan adegan itu. Dan sekarang, dengan dihapusnya merek Divine Sense, Wu Juechen tidak akan pernah bisa melihat bakat segudang perubahan dan ilusinya lagi. Dia untuk sementara aman. Namun, untuk mencegah Wu Juechen menjadi tidak sabar dan menggunakan metode tercela itu, dia harus bertindak secepat mungkin. Pandangan tegas melintas di mata Lin Xuan. Setelah membereskan, Lin Xuan sekali lagi berubah menjadi penampilan pemuda yang sama sekali berbeda dan berjalan keluar gua. Ki basis budidayanya juga menurun. Dia telah berubah menjadi Raja Bela Diri awal. Akan lebih mudah baginya untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Setelah itu, Lin Xuan mengidentifikasi arah dan terbang ke langit, langsung menuju formasi Master Guild. Tidak buruk, saat ini, Lin Xuan dapat memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah Wu Juechen dengan melintasi dua bidang besar. Itu untuk menggunakan formasi. Ketika dia berada di kota esensi iblis, Lin Xuan menyaksikan kekuatan formasi. Meskipun Wu Gen pernah menjadi iblis darah, dia membahayakan seluruh benua. Namun kini setelah ia kembali, ia baru pulih ke tahap Raja Bela Diri tingkat ke-6, bahkan belum mencapai tahap akhir. Dia sebenarnya mampu membentuk formasi penguburan langit sungai darah, menjebak puluhan pakar tingkat kaisar. Bisa dibayangkan kekuatan formasinya. Ini benar-benar cara terbaik untuk mengalahkan yang kuat melawan yang lemah. Namun, formasi tersebut membutuhkan waktu untuk diatur terlebih dahulu dan untuk memancing musuh masuk. Hanya dengan begitu formasi tersebut dapat menunjukkan kekuatan aslinya. Dalam pertarungan normal, akan sangat sulit untuk memberikan efek apapun. Namun, saat ini, situasi antara dia dan Wu Juechen sempurna. Dia bisa membentuk formasi besar untuk memikat penguasa ke dalam toples. Dia percaya bahwa Wu Juechen pasti bersedia masuk. Mengenai misteri mendalam pembentukannya, sangat sulit untuk memahami bagaimana hukum alam semesta terbentuk. Ini bukan pertimbangan Lin Xuan. Dia memiliki bakat untuk menduplikasi dengan tingkat bakat ilahi, mengkonsumsi poin energi, menduplikasi banyak talenta formasi, dan menggabungkannya untuk meningkatkan levelnya. Memahaminya lagi akan sangat sederhana. Dia punya cukup banyak pengalaman dalam hal ini. Sebelumnya, dia pernah melakukannya sekali di Peel City. Kali ini, dia mengenalnya. Jauh tinggi di langit, Lin Xuan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang melewatinya. Lebih dari 1 jam kemudian, garis besar kota besar muncul di hadapan mereka. Seperti binatang purba, ia tergeletak di daratan. Itu adalah benua Dongyuan, markas besar persatuan Master Formasi. Kota esensi formasi. Persekutuan Master Formasi sama dengan persekutuan apoteker dan persekutuan pandai besi. Hal ini tidak hanya terjadi di benua Dongyuan saja. Itu adalah organisasi kuat yang mencakup seluruh benua Tianyuan. Kantor pusatnya juga berada di benua esensi tengah. Yang ada di benua Dongyuan hanyalah salah satu cabangnya. Bahkan jika itu adalah cabang,
Dibandingkan dengan Sekte Yuanling, Sekte Sage Timur tidak jauh lebih lemah. Itu adalah kekuatan tertinggi di benua ini. Kota esensi formasi adalah markas besar persatuan Master Formasi. Itu tidak lebih buruk dari Pil City, bahkan lebih mewah lagi. Ini karena banyak kekuatan besar, seperti Sekte Yuanling, Sekte Tripod Ungu, dan Sekte pasukan tingkat tuan lainnya yang melindungi formasi, perlu mengundang eselon atas dari persatuan Master Formasi untuk membentuk mereka bersama. Kekuatan teratas yang sebenarnya, Master Formasi, juga berada di Guild Master Formasi, bukan kekuatan utama, termasuk kekuatan level tuan. Oleh karena itu, Master Formasi tidak hanya mendapat banyak penghasilan, tetapi statusnya juga sangat tinggi. Master Formasi tingkat tinggi dapat menggunakan medan, cuaca, dan fenomena alam lainnya untuk membentuk formasi. Kekuatan tempurnya jauh melebihi rekan-rekannya. Ini semua adalah rincian yang diperoleh Lin Xuan mengenai Master Formasi. Sangat cepat, Lin Xuan mendekat. Dia tidak punya pilihan selain mendarat dan berjalan ke kota. Ini karena di persatuan Master Formasi, dalam radius 10 mil dan jauh di atas langit, terdapat formasi ruang terlarang tingkat tinggi. Bahkan ahli tingkat tertinggi pun akan kesulitan terbang di angkasa. Hanya petinggi dari persatuan Master Formasi atau tingkat kaisar yang tiada taranya yang dapat melakukannya. Dia mengedarkan tubuhnya dan melaju menuju kota esensi formasi. Ketika dia semakin dekat, dia merasa bahwa kemakmuran kota esensi formasi melebihi kota Pil lebih dari beberapa poin. Aku sebenarnya tidak terganggu oleh api perang yang dipicu oleh Sekte Awan Iblis. Lin Xuan melihat pemandangan yang ramai dan hidup ini. Bisa dibilang aneh. Orang harus tahu bahwa karena Sekte Awan Iblis telah berubah menjadi musuh di kota esensi iblis, mereka telah mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan semua orang. Mereka pasti sudah melakukan persiapan untuk menyalakan api perang yang melanda seluruh benua. Namun, pada saat ini, kota esensi formasi adalah salah satu dari sedikit kota raksasa terkemuka di benua Dongyuan. Sebenarnya aman dan sehat tanpa terpengaruh sama sekali. Itu juga sangat aneh. Namun, Lin Xuan dengan cepat menemukan beberapa petunjuk. Ada lebih banyak prajurit yang memasuki kota esensi formasi, dan tingkat budidaya mereka juga lebih tinggi. Beberapa dari mereka bahkan berusia paruh baya dan tua, dan tingkat budidaya mereka cukup tinggi. Mereka tampak seperti petinggi dari beberapa negara besar. Dia bahkan melihat beberapa pakar tingkat kaisar. Dia mendengarkan diskusi para seniman bela diri terdekat. Lin Xuan akhirnya mengerti sedikit. Aku tidak pernah berpikir bahwa Sekte Awan Iblis akan menyembunyikannya begitu dalam. Itu benar, bertarung melawan mereka berlima sendirian dan bahkan mengalahkan 5 tuan lainnya sampai mereka menutup sekte mereka dan mengatur ulang mereka. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Sekte Awan Iblis akan menanam begitu banyak mata-mata di antara eselon atas 5 tuan. Kali ini, akan sangat menakutkan. Bukan hanya itu. Di masa lalu, kekuatan iblis dari berbagai provinsi dikabarkan merupakan cabang dari Sekte Awan Iblis dan merupakan kekuatan bawahan. Sekarang, sudah dikonfirmasi, kekuatan di Mendao ini telah memulai perang di hari yang sama. Api perang mulai menyebar ke seluruh benua. Saya tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi ketika periode 1000 tahun semakin dekat. Seluruh benua telah dilanda kekacauan. Saya hanya berharap bisa menyelamatkan hidup saya dalam perang ini. Bukan itu, semua tetua senior sekte kami telah datang ke kota esensi formasi untuk membeli formasi yang kuat untuk melindungi sekte kami. Bab 815. Berita. Kami semua di sini bersama para tetua untuk membeli beberapa disformasi untuk meningkatkan kekuatan kami. Jika itu adalah sekte Yuanling, kita bisa melupakan prajurit pasukan tingkat tuan dari sekte Tripod Ungu. Sekte Awan Setan adalah kekuatan setan. Kemanapun mereka pergi, jika tidak menyerah, mereka akan dihancurkan. Bahkan jika mereka melakukannya, status mereka tidak akan tinggi. Mereka mungkin digali dari kristal dalam atau inti palsunya kapan saja untuk menyempurnakan senjata roh di Mendao atau untuk mengembangkan seni bela diri mereka. Saya hanya berharap sekte Yuanling, sekte Gelombang Laut, dan 5 tuan lainnya dapat bertahan lebih lama. Meskipun Sekte Awan Iblis telah menjadi kekuatan nomor 1 di benua ini setelah pertempuran di kota esensi iblis dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, masih sulit untuk menghancurkan Sekte Yuanling, Sekte Sage Timur, dan 5 tuan lainnya. Sebelum kehancuran 5 tuan, kecepatan ekspansi Sekte Awan Iblis masih belum cukup cepat. Namun, api perang yang dipicu oleh Sekte Awan Iblis telah melanda seluruh benua. Tidak ada kedamaian di dunia ini. Sayang sekali, kota Pil Persatuan Apoteker, kota Pandai Besi Persatuan Pandai Besi, dan kota esensi formasi Persatuan Master Formasi semuanya bermarkas di benua esensi pusat.
Mereka juga merupakan kekuatan tertinggi di benua esensi tengah. Kemungkinan besar mereka bahkan lebih kuat daripada Sekte Awan Setan. Bahkan Sekte Awan Setan tidak akan berani menyentuhnya. Namun, mereka selalu bersikap netral. Mereka tidak akan ikut campur dalam konflik antar kekuatan. Bahkan sekarang, api perang telah menyebar. Kota esensi formasi masih mengusir prajurit yang tersisa. Masih banyak batasan jika ingin menginap. Jika tidak, bersembunyi di kota esensi formasi, kota pil, dan harta karun adalah pilihan yang baik. Saya berharap api perang akan segera mereda. Di antara kerumunan, Lin Xuan adalah serigala yang sendirian. Dia terbungkus di dalam. Dia diam-diam mendengar diskusi para seniman bela diri di sekitarnya dan kebisingan. Tak lama kemudian, dia juga mengetahui tentang perubahan dalam beberapa hari terakhir, serta segala macam informasi. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi sangat khusyuk. Apakah Sekte Awan Iblis telah menyebarkan api perang ke seluruh benua Dongyuan? Mata Lin Xuan berkedip, dan hatinya terasa berat. Dia masih ingat bahwa di negara bagian Fengwu tempat dia berasal, terdapat kekuatan iblis di 8 kekuatan utama. Sekte Jahat Gelap adalah cabang dari Sekte Awan Setan. Saat itu, dengan mengamati panel atribut, dia memperkirakan bahwa Sekte Jahat Kegelapan telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik. Kemungkinan besar keluarga Murong tidak lebih lemah dari kekuatan nomor 1 di negara bagian Fengwu. Di alam rahasia Tianyuan, dia telah mendengar beberapa informasi tentang Jian Chen, Chen Yunyan, dan yang lainnya. Di hampir setiap provinsi, apakah itu provinsi tingkat rendah atau negara bagian pusat kelas 1, terdapat cabang dari Sekte Awan Setan. Dia punya firasat, jika Sekte Awan Iblis punya niat, hal itu bisa menimbulkan badai dan menyebabkan badai darah di seluruh benua Dongyuan dalam sekejap. Namun, dia tidak pernah menyangka hari ini akan datang secepat ini. Saat itu, dia tidak terlalu mempedulikannya. Saat langit runtuh, ada seorang pria jangkung yang memegangnya. Tapi sekarang, setidaknya di negara bagian Fengwu, dia sudah menjadi pria jangkung. Menurutku bahkan negara Fengwu pun pernah terlibat dalam kobaran api perang. Sepertinya dia harus menyingkirkan Wu Juechen sesegera mungkin, menerobos ke panggung Raja Bela Diri, kembali ke negara bagian Fengwu, dan menetap di keluarga Liu dan Sekte Awan Melayang. Hanya dengan begitu saya dapat pergi ke benua esensi pusat dengan pikiran tenang. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya dan menjadi semakin serius. Rasa urgensi muncul di hatinya. Adapun informasi lainnya, tentang kota pil, kota esensi formasi, kota pandai besi, kota harta karun, dan kekuatan lainnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Lin Xuan mendengarnya, itu sesuai harapannya. Jika dia tidak mempertahankan sikap netral, dia tidak akan mampu berdiri tegak selama bertahun-tahun dan terus sejahtera. Jika dia tidak membatasi masuknya dia ke kota, jumlah seniman bela diri yang tinggal di kota tidak akan dibatasi. Kemungkinan besar ketika perang besar terjadi, kota-kota besar ini mungkin akan hancur semuanya. Ini semua bisa dimengerti. Ini sangat normal. Lin Xuan tidak terlalu peduli. Dia hanya ingin meniru gelombang informasi formasi bakat kota esensi, menggabungkannya, dan meningkatkan levelnya. Akhirnya, dia akan menemukan cara untuk mendapatkan beberapa formasi tingkat tinggi untuk menghadapi Wu Juechen. Dia tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Dia hanya akan tinggal selama 1 atau 2 hari. Tidak lama kemudian, Lin Xuan mengikuti arus orang dan tiba di gerbang kota. Di luar gerbang kota, ada antrean panjang. Hal ini hampir mustahil dilakukan pada hari-hari biasa. Hanya dengan cara ini, ketika api perang melanda seluruh benua dan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya ingin bersembunyi, mencari perlindungan, mendapatkan formasi susunan dan cakram susunan, dan meningkatkan kekuatan mereka, akankah ada barisan seperti itu? Bahkan ada beberapa eksistensi tingkat raja di grup tersebut. Mereka pun dengan patuh mengantri. Ini karena Lin Xuan bisa merasakan bahwa ada ahli tingkat kaisar yang menjaga tembok kota. Itu bukan level kaisar biasa, tapi level kaisar yang tiada taranya. Itu sudah cukup untuk menekan segalanya. Semua prajurit secara alami tidak berani mengajukan keberatan, jadi mereka hanya bisa berbaris dengan patuh. Di antara seniman bela diri yang berbaris, Lin Xuan adalah yang termuda. Dia tampak berusia 20-an, seorang kultivator bela diri tingkat raja. Namun, dia menarik cukup banyak perhatian, dan mereka mendiskusikannya dengan penuh semangat. Kita harus tahu bahwa hanya ada sedikit kultivator bela diri tingkat raja berusia 20 tahun di seluruh benua Dongyuan. Dia adalah salah satu jenius yang paling mengerikan. Itu sudah cukup untuk menempatkannya di daftar asal-usul surgawi. Namanya telah menyebar ke seluruh benua. Namun, para seniman bela diri menyadari bahwa wajah Lin Xuan sangat asing.
Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan, saat api perang menyebar, para jenius yang tersembunyi mulai bermunculan. Mereka pasti akan melukis benua yang kacau itu dengan guratan cemerlang mereka sendiri. Ini adalah pemandangan yang tercatat dalam teks kuno. Ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh. Dia tidak keberatan, namun pemandangan seperti itu juga melebihi ekspektasinya. Awalnya, dia mempertahankan aura tahap Raja Bela Diri awal setelah mengubah identitasnya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Namun, dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Atau, bisa dikatakan bahwa dia telah meremehkan status dan level tahap Martial King. Panggung Raja Bela Diri berusia 20 tahun bukanlah apa-apa di matanya. Dia bisa dengan mudah membunuh beberapa dari mereka. Namun kenyataannya, dia telah mencapai tahap Martial King sebelum usia 30 tahun. Bahkan di 6 tuan, itu sangat jarang. Masing-masing dari mereka memenuhi syarat untuk mengikuti konferensi esensi surgawi. Mereka diperingkat dalam daftar asal surga, dan nama mereka tersebar di seluruh benua. Namun, Lin Xuan tidak terlalu memikirkannya. Namun, bagi yang lain, itu memiliki arti yang sangat berbeda. Inilah hasilnya. Kali ini, dia menarik perhatian lebih dari separuh praktisi bela diri di sekitarnya. Bahkan pakar tingkat kaisar di tembok kota mengalihkan pandangannya. Saat ini, Lin Xuan hanya bisa melanjutkan. Bagaimanapun, ini adalah penampilan yang benar-benar baru. Dengan bakat perubahan dan ilusi segudang, dia tidak khawatir akan ketahuan. Dia mungkin juga berpura-pura menjadi seorang jenius mengerikan yang baru lahir. Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa poin energi. Sejalan dengan itu, tindakan berikut juga akan lebih mudah. Lagi pula, bahkan sekte awan iblis yang kejam pun sangat menghargai para jenius muda. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai Lin Xuan. Bab 816. Berpartisipasi dalam ujian. Teman kecil, tolong beritahu saya nama Anda, basis budidaya, dan dari mana Anda berasal. Saya ingin Anda tinggal di kota esensi formasi selama beberapa hari. Informasi ini, deretan meja ditempatkan di depan gerbang kota. Di belakang mereka duduk beberapa diaken dan pengurus kota esensi formasi. Masing-masing dari mereka memiliki basis budidaya yang berbeda, dan mereka menyambut pejuang dengan basis budidaya yang berbeda. Mereka digunakan untuk memasuki kota, mendaftar, memeriksa, dan lain sebagainya. Orang yang menerima Lin Xuan adalah seorang lelaki tua tahap Raja Bela Diri akhir yang pendek dan gemuk. Meskipun basis budidaya pria tua pendek dan gemuk itu jauh lebih tinggi daripada Lin Xuan, dia tidak berani meremehkannya dan memperlakukannya dengan setara. Lin Xuan masih sangat muda, namun basis budidayanya telah mencapai tingkat raja. Dia bisa dianggap jenius yang tiada taranya. Potensinya tidak terbatas, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Dia jauh dari bisa dibandingkan denganmu. Tentu saja, dia tidak berani menunjukkan sikap apapun. Liu Feng, tahap Raja Bela Diri level 1, kultivator nakal, tinggal di kota esensi formasi selama 3 hari. Lin Xuan menjawab dengan acuh tak acuh. Liu Feng adalah nama samaran barunya. Untuk saat ini, dia hanya menggunakan informasi Essence City. Teman kecil Liu, kamu telah mencapai tahap Martial King di usia yang begitu muda, kamu benar-benar jenius yang langka. Pria tua pendek dan gemuk itu tersenyum saat dia memujinya dengan tulus. Itu hanya keberuntungan. Ekspresi Lin Xuan tidak berubah. Segera setelah itu, lelaki tua pendek dan gemuk itu mendaftarkan informasi tersebut dan menyerahkannya kepada master formasi di belakangnya. Tidak lama kemudian, pelat susunan hitam dikirimkan. Orang tua pendek dan gemuk menyerahkan pelat formasi hitam kepada Lin Xuan dan berkata, "Teman kecil Liu, ini pelat formasimu. Itu setara dengan plat identitas Anda. Anda dapat tinggal di kota esensi formasi selama 3 hari. Menurut aturan kota esensi formasi saat ini, Anda harus membayar 300 batu roh bermutu tinggi. Setelah 3 hari, jika Anda masih perlu tinggal, Anda harus pergi ke Persatuan Master Formasi dan membayar batu roh. Jika tidak, akan ada tim penegak hukum yang akan mengeluarkan Anda." Pria tua pendek dan gemuk itu menjelaskan secara detail. Lin Xuan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Ini juga bisa dianggap sebagai salah satu cara untuk mengusir prajurit yang tersisa di kota esensi formasi. Dia juga bisa memahami hal ini. Dia mengambil pelat formasi hitam dan mengucapkan terima kasih. Lin Xuan mengikuti terowongan ke kota esensi formasi. Adapun beberapa master formasi yang menjaga gerbang kota, dia telah melihat semua panel atribut. Bakat formasi hanya berada di peringkat raja, itu belum mencapai pangkat kaisar. Tidak ada gunanya menghabiskan poin energi untuk menirunya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya.
Kota esensi formasi layak disebut sebagai salah satu kota teratas di benua Dongyuan. Itu sama sekali tidak kalah dengan Pil City. Memasukinya, dalam sekejap, gelombang suara menyerbu. Arus orang melonjak, dan orang tidak dapat melihat akhirnya. Suasananya sangat ramai. Lingkungan sekitar juga dipenuhi dengan berbagai macam bangunan tinggi dan mewah. Namun, Lin Xuan tidak datang ke sini untuk jalan-jalan dan jalan-jalan. Dia datang ke sini untuk suatu tujuan. Setelah memindai area itu beberapa kali, dia menenangkan dirinya. Dia berjalan lurus ke depan. Persekutuan Master Formasi adalah inti dari seluruh kota esensi formasi, dan juga merupakan penguasa kota esensi formasi. Itu adalah domain wilayah pusat di kota esensi formasi. Sekitar 10 menit kemudian, Lin Xuan tiba di luar Persatuan Master Formasi. Persekutuan Master Formasi adalah istana yang besar dan kuno, dan memancarkan aura yang megah. Tidak jauh dari formasi Master Guild, ada menara hitam yang mirip dengan Pil Tower. Itu disebut menara esensi formasi. Itu sangat aneh. Menara esensi formasi ini juga merupakan item inti dari Persatuan Master Formasi. Ini adalah informasi yang diketahui Lin Xuan. Namun yang terpenting saat ini adalah menaikkan grade talent formasi. Lin Xuan menyapu matanya ke tempat itu, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke aula Persatuan Master Formasi di depannya. Ada sebuah plakat yang tergantung di atas pintu utama aula. Di atasnya ada 5 kata besar. Formasi Master Guild. Sekilas, itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Namun, setelah Lin Xuan melihatnya sebentar, dia benar-benar merasakan pusing. Tidak bagus, 5 kata besar ini sebenarnya dibentuk oleh pola roh tingkat surga yang tak terhitung jumlahnya, membentuk formasi pencegah yang sangat kuat. Ekspresi Lin Xuan mau tidak mau berubah. Seseorang harus tahu bahwa kekuatan rasa ilahinya tidak lebih lemah dari tingkat kaisar biasa. Namun, dia tetap tidak bisa melakukannya. Dia harus melihat plakat itu untuk waktu yang lama. Itu bisa dibayangkan, itu juga membuktikan bahwa formasi Master Guild luar biasa. Lin Xuan diam-diam terkejut. Dia menantikan perjalanan ke Persatuan Master Formasi kali ini. Setelah itu, Lin Xuan masuk dengan langkah besar. Apa yang terlihat di matanya adalah aula lain yang sangat luas, dipenuhi orang. Di antara mereka, penggarap bela diri pangkat raja bukanlah jumlah yang kecil. Jelas sekali, kemungkinan besar para petinggi negara-negara besar lainnya datang ke kota esensi formasi untuk meminta formasi besar dan pelat formasi untuk melindungi kekuatan mereka masing-masing. Lin Xuan telah mendengar tentang semua ini ketika dia berada di luar Pil Essence City. Dia tidak terkejut dengan hal itu. Lin Xuan berjalan berkeliling sebentar. Ada juga beberapa master formasi di aula. Namun, semuanya berada pada level yang lebih rendah dan tidak layak untuk ditiru. Sepertinya saya harus berpartisipasi dalam tes level master formasi. Hanya dengan memasuki area dalam saya bisa mendekati petinggi dari Guild Master Formasi dan meniru bakat formasi tingkat tinggi. Mata Lin Xuan berbinar, dan dia berpikir dalam hati. Setelah itu, Lin Xuan tiba di counter di depan aula. Dia berkata kepada staf di belakangnya, "Halo, saya ingin mengikuti tes tingkat master formasi." Begitu dia selesai berbicara, dia menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Dia memiliki ekspresi iri di wajahnya. Orang harus tahu bahwa mereka sedang mengambil bagian dalam ujian di markas besar Persatuan Master Formasi. Namun, itu berbeda dengan yang ada di cabang Master Formasi. Paling tidak, mereka harus menjalani ujian Master Formasi pangkat bumi. Karena dia berani mengambil inisiatif untuk mendaftar, itu berarti bakat Master Formasi tidak rendah. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki bakat formasi. Mereka sudah lama mendambakannya tetapi tidak pernah bisa mencapai level pemula. Dibandingkan, tentu saja mereka sangat iri. Tuan muda, ini adalah kota esensi formasi, persekutuan Master Formasi. Di markas besar benua Dongyuan, kami hanya dapat mengikuti ujian peringkat bumi dan ujian master formasi tingkat surgawi. Jika Anda ingin mengikuti ujian tingkat fana, ujian tingkat spiritual, atau ujian master formasi, Anda hanya dapat melakukannya di cabang kota lain. Saya ingin tahu di kelas mana Anda ingin mengikuti ujian. Staf di belakang konter membungkuk dengan hormat. Ini karena dia bisa merasakan bahwa basis budidaya Lin Xuan berada di tingkat raja. Meskipun Lin Xuan tidak dapat berpartisipasi dalam ujian master formasi, basis budidayanya menunjukkan bahwa dia adalah seorang jenius terbaik. Dia bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh orang luar. Belum lagi, karena pihak lain telah memilih untuk bertanya, dia harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Jika tesnya berhasil, posisinya di Persatuan Master Formasi akan jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya.
Master Formasi Peringkat Bumi. Lin Xuan menjawab dengan acuh tak acuh. Lin Xuan secara alami tahu tentang klasifikasi Master Formasi. Itu hampir sama dengan alkemis, pandai besi, ahli simbol, dan sebagainya. Mereka semua dibagi menjadi 4 tingkatan. Fana, roh, bumi, dan surga. Setiap level dibagi lagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, dan kelas atas. Master Formasi Fana paling banyak mampu menggambar formasi di bawah peringkat 4. Tingkat semangatnya adalah dari peringkat ke-4 hingga ke-6. Kelas bumi, peringkat 6 hingga 10. Tingkat surgawi adalah tingkat raja dan tingkat kaisar, serta tingkat kaisar yang telah menghilang selama ribuan tahun. Bab 817. Beri dia pelajaran. Di seluruh benua Tianyuan, Master Formasi adalah level tertinggi. Dia sama dengan seorang alkemis, kelas menengah tingkat surgawi. Awalnya, Lin Xuan datang ke sini untuk menduplikasi sejumlah bakat formasi tingkat tinggi. Tentu saja, dia ingin mendekati eselon atas dari Persatuan Master Formasi. Dengan cara ini, pilihan terbaik adalah melaksanakan ujian guru formasi tingkat surgawi. Namun, lagi pula, dia jarang mencoba-coba dao formasi, meski dia sudah membaca beberapa buku. Dia belajar beberapa pengetahuan umum. Namun, masih agak sulit untuk menyeberang ke Master Formasi tingkat surgawi dalam sekali jalan. Dia sebaiknya mengikuti tes Master Formasi pangkat bumi terlebih dahulu dan membiasakan diri dengannya. Setelah dia berhasil, dia akan mengikuti tes lagi. Baiklah, ketika staf di belakang konter mendengar ini, dia berdiri dan berkata, "Tolong ikuti saya." Setelah mengatakan itu, dia pergi ke samping dan membuka pintu ke bagian dalam persekutuan Master Formasi untuk Lin Xuan. Lin Xuan mengikutinya masuk. "Tolong berikan saya kartu identitas Anda." Dalam perjalanan, staf berkata lagi, "Di sini kita perlu mendaftar." Oke, Lin Xuan menyerahkan pelat formasi hitam. Setelah itu sama seperti ketika mereka berada di persekutuan apoteker. Mereka akan mendaftar dan menyiapkan serangkaian hal lainnya. Beberapa menit kemudian, semuanya selesai. Staf membawa Lin Xuan ke aula yang luas dan terang. "Tuan Liu, ini ruang tunggu. Tuan Formasi Master akan berada di sini sebentar lagi untuk mengikuti tes. Anda hanya perlu menunggu beberapa saat." Anggota staf itu menjelaskan sebentar, lalu berbalik dan pergi. Lin Xuan mengangguk dan menjawab. Setelah itu, dia melihat sekeliling. Ada sekitar selusin orang menunggu di aula. Namun, Lin Xuan sedikit terkejut. Orang-orang ini memiliki usia yang berbeda-beda mulai dari tinggi hingga rendah, mulai dari belasan hingga 30 hingga 40 tahun. Namun, basis budidaya mereka tidak tinggi. Mereka berada di antara tahap transformasi kristal dan tahap bela diri void. Sebagai perbandingan, dialah yang memiliki aura basis budidaya tertinggi. Lin Xuan juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan akan ada situasi seperti itu. Di masa lalu, dia adalah orang dengan basis budidaya terendah di antara kerumunan. Ini adalah pertama kalinya. Lin Xuan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia juga mengalihkan pandangannya ke panel atribut selusin orang. Mereka memang ada di sini untuk mengikuti ujian Master Formasi. Namun, level mereka tidak terlalu tinggi. Dua yang berperingkat tertinggi hanya berada di pangkat raja. Tidak ada gunanya menduplikasinya. Jadi, dia tidak lagi memperhatikan mereka. Dia terus menunggu. Ketika selusin orang melihat orang lain telah tiba, mereka juga mengalihkan pandangan mereka. Ketika mereka melihat wajah muda Lin Xuan dan merasakan aura kultivasinya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mata mereka menunjukkan keterkejutan. Berusia 20 tahun, aura dasar budidaya tingkat raja? Apakah ini nyata? Bukankah keberadaan seperti itu adalah seorang jenius legendaris yang tiada taranya yang memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar asal surga? Hanya ada sedikit keberadaan di seluruh benua Dongyuan. Dia benar-benar muncul di sini. Mereka semua mengira mereka salah lihat. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sadar kembali dan memastikan bahwa pemandangan di depan mereka adalah kebenaran dan mereka tidak salah lihat. Dia memandang Lin Xuan dengan tatapan hormat dan penyembahan. Beberapa dari mereka bahkan ingin datang dan menjilatnya. Namun, ketika mereka melihat ekspresi dingin Lin Xuan, mereka berbalik dan pergi. Namun, ada juga beberapa orang yang mempunyai sikap yang sangat berbeda. Tidak ada lagi rasa hormat. Sebaliknya, ada sedikit ejekan dan ejekan. Saya tidak pernah berpikir bahwa jenius legendaris yang tiada taranya akan benar-benar berpartisipasi dalam ujian Master Formasi Pangkat Bumi. Namun, basis budidayanya telah mencapai tahap Raja Bela Diri, dan Master Formasi Pangkat Bumi hanya dapat menyempurnakan formasi pangkat ke-10 paling banyak.
Ini pertama kalinya saya melihatnya mengikuti tes tingkat rendah. Bukankah Persatuan Master Formasi mengumumkan peraturan belum lama ini? Asosiasi akan melindungi Master Formasi selama dia berada di atas kelas bumi. Dia akan dapat tinggal di kota esensi formasi tanpa membayar batu roh apapun dan akan aman dan sehat. Begitu, tidak heran, beberapa orang itu sepertinya berdiskusi dengan santai. Namun, saat mereka berbicara, ada ekspresi mengejek di wajah mereka. Orang-orang ini juga merupakan orang-orang dengan bakat formasi tertinggi di antara lusinan orang lainnya. Mereka adalah prajurit tingkat void atau prajurit tingkat raja. Jelas sekali, dalam sudut pandang mereka, meskipun Lin Xuan adalah seorang jenius yang tiada taranya, basis budidayanya juga telah mencapai tahap Martial King. Namun, dia datang ke tingkat rendah untuk menguji master formasi peringkat bumi. Itu untuk memenuhi persyaratan terbaru dari Persatuan Master Formasi. Dia ingin tinggal di kota esensi formasi dan mendapatkan perlindungan dari Persatuan Master Formasi. Meskipun api perang di benua Dongyuan telah tersulut karena sekte awan iblis, seluruh benua telah jatuh ke dalam kekacauan dan tidak ada kedamaian lagi. Sebagian besar seniman bela diri memilih melarikan diri, bersembunyi, dan mencari perlindungan. Ini adalah hal yang sangat normal. Namun, Lin Xuan adalah seorang jenius tiada taranya yang telah mencapai tahap Martial King. Pada saat ini, bukankah justru karena dia mengendarai angin dan naik ke langit, meminjam periode kacau ini untuk terbang di atas 9 surga dan menjadi terkenal di benua ini? Bukankah ini yang dicatat di banyak buku kuno? Namun, dia telah memilih untuk melakukan hal ini. Bukankah ini tindakan yang pengecut? Faktanya, hal ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, setiap orang berhak untuk hidup. Namun, identitas Lin Xuan terlalu istimewa. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya, berada di peringkat teratas generasi muda di seluruh benua. Dia muncul di sini. Dia telah menekan mereka sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa bernapas. Mereka hanya dapat menggunakan metode ini untuk melepaskan rasa keberadaan yang tidak normal. Selain itu, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk menekan seorang jenius yang tiada taranya. Mereka juga sangat bangga pada diri mereka sendiri. Hati mereka juga dipenuhi dengan sukacita. Ketika selusin orang lainnya mendengar ini, cara mereka memandang Lin Xuan juga sedikit berubah. Mereka tidak lagi hormat dan hormat seperti sebelumnya. Ketika Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya menjadi dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa beberapa prajurit tahap transformasi kristal dan tahap bela diri void akan berani mengejeknya. Mengenai aturan ini, dia belum pernah mendengarnya. Dia tidak datang ke sini karena alasan ini. Hehe, Lin Xuan mencibir. Dalam sekejap, aura kekerasan tingkat raja meletus dan menyapu sekeliling. Dalam sekejap, ekspresi selusin orang berubah, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mereka segera mengerti, di benua Tianyuan, kekuatan adalah hal yang paling penting, dan kekuatan adalah yang paling penting. Bahkan Persatuan Master Formasi melayani pakar tingkat kaisar dan semua prajurit angkatan tingkat tuan. Sedangkan bagi mereka bahkan bukan master formasi peringkat bumi. Bagaimana mereka berhak memandang rendah seorang raja? Terlebih lagi, raja ini adalah seorang jenius yang tiada taranya di generasi muda. Namun, mereka yang mengejek Lin Xuan sebelumnya masih tidak mau menerimanya. Namun, mereka telah menyaksikan keperkasaan seorang raja. Ketika aura raja runtuh, mereka semua gemetar. Seolah-olah darah mereka telah berhenti mengalir, dan kedalaman jiwa mereka dipenuhi rasa takut. Itu terlalu menakutkan. Mereka tidak berani lagi menunjukkan kemampuannya. Dia tidak berani melontarkan komentar sinis lagi. Bab 818. Tahap pertama. Lin Xuan melihat pemandangan itu dengan ekspresi dingin. Dia tidak bisa ambil pusing dengan hal itu. Ini hanyalah sebuah pelajaran. Jika dia masih tidak tahu apa yang baik untuknya, jangan salahkan dia karena tidak sopan. Hanya beberapa pion. Identitasnya saat ini adalah panggung Raja Bela Diri generasi muda, seorang jenius tak tertandingi yang dapat masuk dalam daftar asal surga. Bahkan jika ini adalah Persatuan Master Formasi, mereka tidak akan menyinggung perasaannya hanya karena beberapa orang ini. Selain itu, meskipun dia tidak memiliki basis kultivasi, dalam hal formasi, dia masih memiliki bakat formasi tingkat raja yang tidak kalah dengan mereka sama sekali. Selanjutnya, dia akan menunggu Master Formasi yang bertanggung jawab atas ujian datang. Dia akan meniru gelombang lain dan menggabungkannya dengan budidayanya. Akan sangat mudah baginya untuk menerobos ke tingkat kaisar. Beberapa orang ini tidak layak disebutkan sama sekali. Setelah itu, Lin Xuan berdiri di samping dan terus menunggu.
Beberapa menit berlalu, dua pria parubaya berpakaian hitam keluar dari balik pintu. Yang satu gemuk dan yang lainnya kurus. Keduanya telah mencapai tahap akhir Martial King. Di dada dua pria parubaya yang mengenakan jubah hitam, ada tulisan formasi yang terukir di atasnya. Di bawahnya ada sebuah bar horizontal. Keduanya berwarna emas, namun warnanya agak keemasan. Ini adalah simbol pangkat Master Formasi pada jubah Master Formasi. Ini berarti bahwa keduanya adalah Master Formasi tingkat rendah tingkat surgawi. Sebagai Master Formasi tingkat rendah tingkat surgawi, dia sudah bisa menggambar dan menggunakan sebagian besar formasi tingkat raja. Dibandingkan dengan sebagian besar penggarap bela diri tingkat raja, dia tidak lemah sama sekali. Lin Xuan bisa merasakannya. Ancaman yang diberikan kedua pria ini padanya jauh lebih kuat daripada kebanyakan prajurit puncak panggung Raja Bela Diri. Itu bisa dibayangkan. Lin Xuan juga sangat tersentuh hatinya. Dao formasi memang layak disebut Dao besar penciptaan. Itu adalah Dao hebat yang memahami hukum, aturan, dan terwujud. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Jika itu adalah tahap Raja Bela Diri akhir lainnya, Lin Xuan bisa membunuh mereka dalam sekejap. Tetapi jika itu adalah Master Formasi tingkat rendah tingkat surgawi, kesulitannya akan meningkat beberapa kali lipat. Inilah kesenjangan di antara mereka. Namun, di antara kedua pria ini, bakat formasi di panel atribut interspasial mereka hanya setingkat raja. Lin Xuan hanya melirik mereka sebelum dia berhenti memperhatikannya. Orang yang benar-benar dianggap serius oleh Lin Xuan adalah seorang lelaki tua pendek dan kurus dengan pakaian abu-abu yang berdiri di belakang mereka berdua. Penatua berbaju abu-abu ini sepertinya ada di belakang mereka. Ekspresinya acuh tak acuh, dan dia tidak peduli sama sekali. Namun, basis budidaya dan auranya jauh melampaui dua pria parubaya berpakaian hitam di depannya. Itu sangat dalam. Anehnya, dia adalah seorang pakar tingkat kaisar. Ketika selusin orang lainnya melihat lelaki tua berpakaian abu-abu ini, ekspresi mereka menjadi serius. Mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Penatua Yan akan secara pribadi datang dan mengawasi ujian guru formasi. Saya baru mendengarnya sebelumnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi kenyataan. Kami bahkan bertemu. Saya mendengar bahwa Penatua Yan sangat ketat seperti namanya. Dia biasanya bertanggung jawab atas ujian Master Formasi tingkat surgawi. Namun, jika dia mengawasi ujian Master Formasi peringkat bumi setiap saat, kesulitan ujiannya akan meningkat pesat. Kali ini, kami benar-benar tidak beruntung. Saya mendengar bahwa setelah Master Formasi mengumumkan aturan melindungi Master Formasi yang berada di atas peringkat bumi, sejumlah besar Master Formasi datang untuk mengikuti tes. Saya mendengar bahwa setelah Master Formasi mengumumkan aturan melindungi Master Formasi yang berada di atas peringkat bumi, sejumlah besar Master Formasi datang untuk mengikuti tes. Untuk menyingkirkan orang-orang dari Persatuan Master Formasi yang memiliki motif tersembunyi dan ingin menambah jumlah, Persatuan Master Formasi mengirim Penatua Yan untuk mengawasi. Lupakan saja, kesulitan tes ini meningkat. Aku ingin tahu apakah kita bisa melewatinya. Selusin orang mulai membuat keributan, tapi suaranya tidak keras. Namun, mereka menyampaikan cukup banyak informasi. Di antaranya, ada juga beberapa kata yang bercampur dengan sarkasme terhadap Lin Xuan. Ketika Lin Xuan mendengar ini, matanya menunjukkan ekspresi pemahaman. Dia tidak terlalu peduli dengan kata-kata itu. Setelah pemeriksaan, hasil dan kinerja mampu menjelaskan segalanya. Tatapan Lin Xuan sekali lagi tertuju pada pria tua berpakaian abu-abu ini, Penatua Yan. Pada jubah abu-abu Penatua Yan, ada juga simbol pangkat Master Formasi. Ada karakter formasi yang tertulis di dada jubahnya. Di bawahnya ada dua garis horizontal. Keduanya berwarna emas dan warnanya jauh lebih gelap. Ini berarti bahwa dia adalah Master Formasi kelas menengah tingkat surgawi. Itu juga merupakan tingkat tertinggi yang bisa dicapai oleh Master Formasi di seluruh benua Tianyuan. Demikian pula, sebagai Master Formasi kelas menengah tingkat surgawi, ada perbedaan yang sesuai dalam pencapaian mereka. Mereka sekali lagi akan dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Metode yang mereka gunakan mirip dengan metode seorang alkemis. Semakin gelap warna emasnya, semakin tinggi pencapaiannya. Pada saat ini, Lin Xuan belum melihat Master Formasi kelas menengah tingkat surgawi lainnya, jadi tidak ada perbandingan. Namun, basis budidaya tetua Yan ini telah mencapai tahap Raja Bela Diri tingkat 3. Auranya juga sangat dalam, jauh melampaui sebagian besar ahli tingkat kaisar. Tidak mungkin dia adalah Master Formasi kelas menengah tingkat surgawi biasa. Lin Xuan melihat panel atribut Elderian dengan ekspresi serius. Pihak lain datang pada waktu yang tepat. Dia saat ini kekurangan bakat formasi tingkat kaisar. Adapun poin energinya,
Dalam konferensi esensi surgawi sebelumnya, tahap bela diri Void telah memenangkan tempat pertama. Setelah mendapatkan kembali reputasi sebagai seorang jenius yang tiada taraf, berita itu menyebar. Seiring dengan perubahan besar di kota esensi iblis, api perang telah berkobar di sekte awan iblis. Pada titik ini, jumlah seniman bela diri yang memperhatikannya tidak lagi sebanyak sebelumnya. Namun jumlahnya juga cukup banyak. Hal itu menimbulkan kehebohan. Dia juga menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan poin energi dalam jumlah besar. Ada lebih dari 400 juta titik energi. Itu juga cukup untuk menduplikasi bakat formasi. Langsung, Lin Xuan memikirkan sesuatu. Ding, 30 juta titik energi dikonsumsi. Duplikasi berhasil, memperoleh bakat formasi tingkat kaisar. Pemberitahuan sistem yang dingin terdengar di telinganya. Kemudian, dia memilih untuk menggunakannya. Arus hangat melonjak dalam tubuhnya dan dengan cepat diserap. Sekarang, dia memiliki potensi untuk menjadi kaisar, dan dia juga memiliki konstitusi khusus. Tentu saja mudah baginya untuk menyatu dengan bakat bawaan tingkat kaisar. Dalam sekejap mata, fusi dan penyerapan selesai. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah maju ke bakat formasi tingkat kaisar. Ketika Lin Xuan mendengar ini, jejak kepuasan melintas di matanya. Bakat formasi telah menembus tingkat kaisar. Tes formasi master berikut tidak lagi menjadi masalah. Pada saat yang sama, Lin Xuan juga merasakan bahwa pengetahuan tentang formasi yang dia hafal sebelumnya juga dengan cepat dicerna dan dipahami. Dia bahkan melihat ke aula. Ia bisa melihat tanda-tanda formasi dari berbagai formasi besar, arahnya, lintasannya, dan lain sebagainya. Itu layak disebut bakat formasi tingkat kaisar. Lin Xuan menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Tidak ada yang menyadarinya. Di lapangan, kedua pria parubaya berjubah hitam mengamati kerumunan dan menemukan bahwa Lin Xuan adalah prajurit panggung Raja Bela Diri, dan dia masih sangat muda. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Namun, mereka bereaksi cepat. Mereka hanya lebih memperhatikan Lin Xuan dan tidak mengatakan apapun. Bukan berarti ada aturan bahwa seorang jenius tak tertandingi di tahap Raja Bela Diri tidak bisa berpartisipasi dalam ujian master formasi. Adapun lelaki tua berjubah abu-abu Penatua Yan, dia juga merasakan aura dasar budidaya Lin Xuan. Pertama-tama ekspresinya berubah, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia secara alami telah melihat cukup banyak orang jenius yang dapat masuk dalam daftar asal surga. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang jenius dalam ujian master formasi. Terutama karena ini bukanlah ujian guru formasi tingkat surgawi melainkan ujian peringkat bumi. Dengan kata lain, orang ini sedang mengikuti tes tingkat rendah. Pada saat ini, Penatua Yan memikirkan sesuatu, dan tatapannya terhadap Lin Xuan menjadi dingin dan dipenuhi rasa jijik. Dia mengangguk ke arah dua pria parubaya berjubah hitam di depannya. Lin Xuan memandang mereka diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah mempelajari informasi dari 10 atau lebih master formasi yang juga berpartisipasi dalam ujian, Lin Xuan memperkirakan akan ada hasil seperti itu. Dia tidak menjelaskan apapun mengenai hal ini. Itu masih kalimat yang sama. Ketika pemeriksaan dilakukan, kinerja dan hasilnya akan dijelaskan dengan jelas kepadanya. Setelah itu, pria parubaya berjubah hitam di sebelah kiri menarik kembali pandangannya dan mengangguk sebagai tanggapan terhadap Penatua Yan. Kemudian, dia berkata dengan suara yang jelas, "Saya adalah master formasi tingkat rendah tingkat surgawi dari Persatuan Master Formasi, Diakon Sun Wen. Saya akan bertanggung jawab atas ujian master formasi peringkat bumi bersama Diakon Chen. Selain itu, Penatua Yan akan menjadi pengawas penilaian ini. Salam, Diakon Sun, Diakon Chen, dan Penatua Yan." Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua membungkuk. Tidak perlu formalitas. Kalian semua, masuk. Kita bisa memulai pemeriksaannya sekarang. Sun Wen melambaikan tangannya dan meminta penonton untuk berdiri. Dia memimpin semua orang ke pintu besar di belakang mereka. Mereka tiba di ruang yang lebih luas. Ada meja hitam besar di depan mereka, dan ada beberapa pena dan kertas, pelat formasi, dan peralatan lainnya. Ada juga beberapa kursi dari kulit binatang. Ada juga beberapa petugas. Di sebelah kiri, ada tumpukan meja dan kursi yang tertata rapi. Setelah masuk, Penatua Yan berjalan lurus ke depan dan duduk di kursi kulit binatang terbesar. Dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak peduli tentang apapun. Namun, tatapannya masih tertuju pada kerumunan. Hal ini menunjukkan sikapnya. Sun Wen dan Diakon Chen tidak lagi terkejut dengan hal ini. Mereka tidak punya hak untuk peduli pada Penatua Yan. Mereka mengabaikannya dan melanjutkan.
Selanjutnya, ujian Master Formasi peringkat bumi secara resmi dimulai. Pemeriksaan tahap pertama adalah menggambar tanda formasi. Semua orang tahu bahwa tanda formasi adalah dasar dari semua formasi. Tanda formasinya sama dengan formasi susunan, dibagi menjadi beberapa tingkatan. Jika Anda ingin mengikuti tes Master Formasi peringkat bumi, gambarlah tanda formasi peringkat 9. Ada puluhan ribu jenis tanda formasi peringkat 9. Di antara mereka, yang paling umum hanya 500. Untuk menjadi Master Formasi pangkat bumi, dia harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang 500 tanda formasi umum ini dan dapat menggambarnya dengan mudah. Namun, agar tidak membuang waktu dan tenaga, Anda tidak perlu menggambar semuanya. 1/10-nya dapat diambil dan digambar. Syaratnya adalah gambarnya diselesaikan tanpa kesalahan. Jika tidak, itu akan menjadi diskualifikasi langsung. Anda masing-masing memiliki waktu setengah jam untuk menyelesaikan tahap pertama. Anda hanya perlu menyelesaikannya dalam waktu setengah jam. Jika Anda tersingkir di babak pertama, Anda tidak perlu mengikuti babak berikutnya dan Anda akan dinilai gagal. Baiklah, sekarang, distribusikan kertas pola formasi dan kuas tanda formasi. Selesai berbicara, Sun Wen menginstruksikan beberapa pelayan untuk membagikan kuas dan kertas di meja hitam di sampingnya kepada semua orang. Tak lama kemudian, setiap orang memiliki salinannya. Lin Xuan juga punya salinannya. Setelah itu, semua orang di sebelah kiri, pilih meja, duduk, dan gambarlah. Ini juga tujuan dari meja dan kursi ini. Lin Xuan tidak mulai menggambar. Sebaliknya, ia mulai mengamati pena tanda formasi dan kertas pola formasi. Kuas tanda formasi dapat menahan kekuatan esensi kristal dan esensi pil. Sedangkan untuk kertas pola formasi, dapat mewujudkan sebagian kekuatan tanda formasi. Ini dapat digunakan sebagai alat untuk memverifikasi keberhasilan gambar. Persatuan Master Formasi membuat keduanya secara khusus. Jika dunia luar ingin membelinya, harganya akan sangat tinggi. Itu khusus digunakan untuk guru formasi untuk berlatih dan bereksperimen. Sebelum Lin Xuan, itu adalah Master Formasi, yang telah melewati beberapa yang berperingkat lebih rendah. Dia telah memperoleh beberapa buku yang berhubungan dengan formasi dan telah membacanya sebelumnya. Dia masih memiliki pemahaman tentang formasi. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat kertas pola formasi dan kuas tanda formasi. Itu juga agak baru. Ketika adegan seperti itu mendarat di arena, mata yang lain dipenuhi dengan makna yang sangat berbeda. Bab 819. Selesai dengan cepat. Awalnya, selusin Master Formasi lainnya juga berpartisipasi dalam ujian. Ketika mereka mendengar bahwa mereka perlu menggambar tanda formasi peringkat 9, ekspresi mereka berubah, dan hati mereka dipenuhi dengan kesedihan. Master Formasi peringkat bumi ingin dapat menyempurnakan, mengoperasikan, dan mengendalikan formasi peringkat 7 hingga 10. Dalam keadaan normal, ketika seseorang mengikuti ujian, mereka akan memulai dari level terendah. Setelah ujian selesai, seseorang harus berlatih selama bertahun-tahun sebelum dapat mengendalikan formasi peringkat ke-10 dan mencapai level kelas atas tingkat bumi. Namun, kali ini, dia menggambar tanda formasi peringkat 9 sejak awal. Tes akan dilakukan di level peringkat 9. Terlihat betapa sulitnya itu. Seperti yang diharapkan dari penatuaian yang legendaris, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Lebih dari selusin dari mereka diam-diam meratapi pertemuan tragis mereka, dan hati mereka tenggelam. Mereka penuh percaya diri. Kali ini, mereka mungkin masih dikalahkan. Kesenjangan di antara mereka sangat besar, dan pola pikirnya juga rumit dan sulit dipahami. Setelah itu, selusin orang memandang Lin Xuan, yang tidak jauh pada saat yang sama. Ketika mereka melihat Lin Xuan, mereka masih melihat pena tanda formasi dan kertas pola formasi di tangannya. Ekspresi yang sangat penasaran muncul di wajah mereka. Dibandingkan dengan mereka, ini bahkan lebih buruk. Dia ingat bahwa dia bahkan telah menekan jenius legendaris tak tertandingi yang dapat masuk dalam daftar asal surga. Hati mereka tidak lagi tertekan. Mereka hanya bisa merasa sangat nyaman dan tanpa beban. Bahkan jika mereka gagal kali ini, mereka tetap akan kembali dengan tangan kosong. Itu bukan masalah besar. Lagi pula, bahkan para jenius legendaris yang tak tertandingi pun memiliki hasil yang sama. Kinerja mereka bahkan lebih buruk daripada mereka. Saat mereka keluar, mereka bisa menyombongkannya. Setengah menit kemudian, melihat Lin Xuan masih belum memiliki kecenderungan untuk menulis, mereka tidak bisa menunggu dan menonton lagi. Itu hanya membuang-buang waktu. Jika tidak ada harapan sama sekali, dan mereka akan langsung gagal dalam ujian. Mereka buru-buru menundukkan kepala dan mulai menggambar dengan serius. Di depan, penatuaian, yang duduk di atas,
juga mengarahkan pandangannya pada Lin Xuan. Ekspresinya menjadi semakin dingin saat menyaksikan adegan ini. Dia bahkan lebih yakin bahwa Lin Xuan adalah orang yang takut mati dan ingin mencari perlindungan dari persatuan Master Formasi. Namun, dia tidak memiliki pencapaian apapun dalam Dao Formasi. Bahkan kertas pola formasi dan kuas tanda formasi, alat dasar yang berhubungan dengan formasi, semuanya baru baginya. Hal ini dapat dijelaskan. Penatua yang sudah mengambil keputusan. Setelah tahap ini selesai, dia akan mengusir orang ini dari kota esensi formasi. Bahkan jika dia sangat berbakat, dia masih bisa mencapai tahap Martial King pada usia 20 tahun. Terus, orang pemalu yang hanya tahu cara mundur dan tidak tahu cara maju tidak mungkin memiliki prestasi apapun di bidang pencaksilat. Dia juga paling membenci orang seperti ini. Tapi dengan sangat cepat, dia benar-benar mengubah pandangan ini dan sangat terkejut dengan Lin Xuan. Apa yang Lin Xuan tidak tahu adalah bahwa tindakannya telah menyebabkan perubahan seperti itu. Setelah mengamati sebentar, Lin Xuan juga mulai menggambar. Dia sudah lama tertarik pada moduan yang kuat, Dao Formasi yang sangat aneh. Sebelumnya, dia sangat tertarik dengan Dao Formasi. Sebelumnya, ia juga telah melakukan persiapan terkait. Dia secara alami memiliki pemahaman tentang tanda formasi ini. Hanya saja dia telah menghafalnya dengan paksa sebelumnya. Dia tidak memiliki banyak pemahaman atau pemahaman. Untung, dengan ini, dia menduplikasi dan menggabungkan bakat formasi. Setelah pembentukan, bakat ditingkatkan ke tingkat kaisar. Mudah untuk diserap dan dipahami. Sekarang, inilah isi ujian Master Formasi Pangkat Bumi. Bagi Lin Xuan, semuanya sangat sederhana. Itu seperti permainan anak-anak. Astaga, astaga, astaga. Satu-satunya suara yang tersisa di lapangan hanyalah suara ujung kuas yang menggambar di atas kertas. 1 menit kemudian, Lin Xuan mengangkat kepalanya dan melihat tanda formasi peringkat 9 yang padat dan rumit pada kertas pola formasi. Dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Dia melihat orang lain di sekitarnya. Dia bahkan belum mencapai setengahnya. Perbedaannya sangat besar sehingga tidak bisa terlihat lebih jelas lagi. Inilah keuntungan memiliki bakat formasi tingkat tinggi. Lin Xuan menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Segera, dia berdiri. Dia mengambil kertas pola formasi dan berjalan ke depan dua pria parubaya berpakaian hitam untuk menguji Master Formasi. Dia berkata, "Diakon Sun, Diakon Chen, Penatua Yan, saya telah menyelesaikan gambarnya. Silakan periksa." Sun Wen dan dua diakon lainnya melihat ini. Awalnya mereka sedikit bingung. Ini hanya awal, mengapa Lin Xuan membawa kertas pola formasi? 1 menit. Jika itu mereka, sebagai Master Formasi kelas rendah tingkat surgawi veteran, mereka mungkin tidak dapat menggambar 50 tanda formasi peringkat 9, dan mereka dapat menjamin bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Xuan, keduanya tertegun sejenak. Kemudian mereka kembali sadar. Wajah mereka dipenuhi amarah, dan mereka ingin menegurnya. Lelucon macam apa ini? Bagaimana bisa selesai dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah dia sedang bermain-main dengan mereka? Tetapi pada saat berikutnya, pandangannya tertuju pada kertas pola formasi di tangan Lin Xuan saat dia melihat tanda formasi yang rumit dan rumit. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat itu juga. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah menarik napas, keduanya kembali sadar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sebenarnya sudah selesai. Bagaimana ini mungkin? Penonton tercengang. Ini terlalu cepat bukan? Terlebih lagi, dari kelihatannya, sepertinya tidak ada masalah. Kedua mata mereka berulang kali menyapu kertas pola formasi saat mereka berseru dengan suara rendah. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Keduanya buru-buru memasukkan esensi pil lagi. Seketika, mereka berdua semakin terkejut. Saat esensi pil memasuki kertas pola formasi, satu demi satu tanda formasi peringkat 9 menyala. Itu berkedip dengan cahaya lemah. Ini berarti tanda formasi ini semuanya lengkap tanpa satu kesalahan pun. Dengan kata lain, Lin Xuan sebenarnya telah menyusun 50 tanda formasi dalam waktu kurang dari 1 menit dan menyelesaikan tahap pertama. Ini adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh guru formasi tingkat rendah tingkat surgawi yang berpengalaman, yang telah menyalahgunakan Dao Formasi selama bertahun-tahun. Namun kini, seorang pemuda berusia 20-an telah mencapai tahap ini. Bagaimana mungkin keduanya tidak terkejut sampai ekstrim? Untuk sesaat, ekspresi keduanya membeku. Mereka hampir mengira mereka sedang berhalusinasi. Mereka hampir mulai meragukan kehidupan. Setelah beberapa saat, mereka berdua akhirnya terbangun. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengumumkan, "Liu Feng, 50 tanda formasi peringkat 9 yang Anda gambar semuanya benar."
Anda telah melewati tahap pertama. Cara mereka berdua memandang Lin Xuan juga berubah. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Itu dipenuhi dengan kekaguman. Ternyata pemuda ini adalah seorang jenius tahap raja bela diri yang tiada taraf, dan bakatnya dalam dao formasi juga luar biasa. Mereka jauh lebih rendah darinya. Diperkirakan alasan dia datang ke kota esensi formasi untuk berpartisipasi dalam ujian master formasi adalah untuk menggunakan dao formasi untuk meningkatkan kekuatannya. Di bawah situasi perang kacau yang mempengaruhi benua ini, semakin kuat mereka, semakin baik. Di belakang, Penatua Yan menyaksikan adegan ini dalam diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi sebagai master formasi kelas menengah tingkat surgawi, dia adalah seorang kaisar tingkat. Tentu saja, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Lin Xuan hanyalah seorang junior, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, dia telah menyelesaikan gambar 50 tanda formasi peringkat 9. Menurutnya, ini bukan apa-apa. Saat itu, dia juga mampu melakukannya. Tapi itu sudah cukup. Ini berarti bahwa ini adalah seorang seniman bela diri junior dengan bakat luar biasa dalam formasi susunan Dao. Pihak lain datang untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan. Kemungkinan besar ini bukan yang dia duga. Dia takut mati, dan dia ingin mencari perlindungan dari Persatuan Master Formasi. Bab 820. Formasi Hujan Angin Musim Semi. Itu karena dia memiliki bakat formasi yang luar biasa. Alasan dia datang ke kota esensi formasi adalah untuk berpartisipasi dalam ujian master formasi. Kemungkinan besar karena dia merasa kekuatan tahap raja bela dirinya berada dalam periode waktu yang kacau. Saat dia menjelajahi benua itu, melindungi dirinya sendiri saja tidak cukup. Dialah yang ingin menguji level master formasi. Dengan cara ini, setelah bergabung dengan Persatuan Master Formasi, akan lebih mudah dan murah untuk mendapatkan semua jenis formasi, dan disformasi tingkat tinggi dan kuat. Omong-omong, jika pencapaian seseorang dalam formasi tinggi dan digunakan dengan baik, itu memang sebuah metode untuk mengalahkan yang kuat dan mengubah yang lemah. Hal ini juga dapat dijelaskan. Namun, saat ini, masih belum ada cara untuk membuktikannya sepenuhnya. Penatua Yan hanya melihatnya diam-diam dan tidak mengatakan apapun. Namun, sikapnya telah banyak berubah. Dia tidak lagi merasa jijik dan dingin seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia menjadi tenang, dengan sedikit kekaguman. Dia sedang menunggu penampilan Lin Xuan selanjutnya. Ketika selusin orang lainnya mendengar ini, mereka mengangkat kepala dan menoleh dengan kaget. Selesai dalam waktu sesingkat itu, semuanya benar. Bagaimana ini mungkin? Kesulitannya adalah mengatakan bahwa jenius legendaris yang tak tertandingi mengubah panggungnya begitu saja. Dalam hal seni bela diri, dia sudah sangat jenius. Sekarang bakat formasinya masih sangat tinggi, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain hidup? Kerumunan menjadi gempar. Mereka sangat terkejut dan tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Namun, bahkan 2 master formasi kelas rendah tingkat surgawi telah membuat keputusan. Bagaimana itu bisa palsu? Ini semakin mengejutkan mereka. Wajah beberapa pemuda yang memiliki bakat formasi tingkat raja berubah ketika mereka melihat hasil ini. Mereka sangat tidak mau menerimanya. Bagaimana ini mungkin? Saya baru selesai menggambar setengahnya, tapi dia benar-benar menyelesaikannya. Saya mengerti, dia pasti sudah banyak berlatih dan sudah familiar dengannya. Itu sebabnya dia bisa menggambarnya dengan sangat cepat. Itu tidak berarti bahwa bakat formasi atau pencapaian formasi susunannya sangat tinggi. Mari kita tunggu hingga beberapa tahap berikutnya dan lihat apakah kamu akan menunjukkan sifat aslimu. Mata orang-orang ini merah padam, penuh keengganan dan kecemburuan. Lin Xuan baru berusia 20-an, bahkan lebih muda dari mereka, tetapi basis budidayanya jauh melampaui mereka. Dia telah mencapai tahap Martial King. Dia adalah jenius terbaik di seluruh benua, seorang jenius tak tertandingi yang memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar asal surga. Inilah alasan mengapa mereka begitu tertekan hingga mereka bahkan tidak bisa bernapas. Untungnya, Lin Xuan ikut bersama mereka untuk berpartisipasi dalam ujian master formasi. Mereka juga jenius dalam formasi, dan mereka membual bahwa mereka memiliki bakat luar biasa dalam formasi. Mereka dapat mengembalikan sebagian reputasi mereka selama ujian, dan mereka tidak lagi bersikap picik dan picik. Tapi sekarang, kinerja Lin Xuan telah melampaui imajinasi mereka. Kemungkinan besar bakat formasinya jauh lebih tinggi daripada mereka. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Baru pada saat itulah mereka dengan gila-gilaan menemukan alasan yang masuk akal. Mereka terus menundukkan kepala dan menggambar dengan sekuat tenaga. Dia sudah tampil baik di sisa tahap tes. Dia harus menekan Lin Xuan dan mendapatkan kembali wajahnya.
Waktu berlalu seperti air. Lin Xuan duduk di samping dan menunggu dengan tenang. Pada saat yang sama, dia menyerap pengetahuan tentang formasi yang telah dia hafal dengan kuat dalam pikirannya. Segera, 20 menit berlalu. Sebagian besar orang sudah selesai menggambar. Mereka semua telah menyelesaikan gambarnya tanpa kesalahan apapun. Sebagian kecil dari mereka tidak menyangka kesulitan akan meningkat begitu tiba-tiba hingga berada di luar jangkauan kemampuan mereka. Mereka tidak dapat menyelesaikan gambar dan mempertahankan kebenaran gambar tersebut. Mereka telah tersingkir. Hasil ini tidak mengejutkan. Meski kesulitannya meningkat, ini hanyalah tahap pertama. Jika dia bahkan tidak bisa lulus babak pertama, dia tidak perlu berpartisipasi dalam ujian. Dia hanya akan membuang-buang waktu dan menderita penghinaan. Sun Wen dan dua diaken berjubah hitam lainnya memandang ke arah kerumunan dan berkata, melewati babak pertama tidak berarti apa-apa. Pertahankan kerendahan hati dan rasa hormat. Hanya dengan begitu seseorang dapat berjalan lebih jauh dan lebih jauh di jalur formasi. Semua orang mengangguk dengan ekspresi serius. Sun Wen melanjutkan setelah itu. Selanjutnya, uji coba kedua akan melangkah lebih jauh. Ini akan menjadi ujian bagi pencapaian seseorang dalam bentukan-bentukan. Gambarlah diagram formasi peringkat 9 lengkap. Ini adalah cetak biru formasi tingkat rendah peringkat 9, formasi hujan angin musim semi. Formasi hujan angin musim semi digunakan untuk mengkonsolidasikan basis budidaya seseorang dan menenangkan aura seseorang setelah terobosan. Itu juga merupakan formasi yang relatif biasa-biasa saja di antara formasi peringkat 9 tingkat rendah. Masing-masing dari Anda akan mengambil cetak biru dan menggambarnya sesuai dengan itu. Ini akan memastikan bahwa formasi akhir akan berhasil. Ini adalah kertas untuk menggambar formasi. Ambil. Jika berhasil, Anda dapat mengambil kembali cetak biru tersebut dan menggunakannya sendiri. Tapi Anda tidak bisa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Jika tidak, jika guild mengetahuinya, level master formasi akan dibatalkan dan keuntungannya akan diperoleh kembali. Apalagi kalau serius, fondasi formasinya akan hancur. Di akhir kata-katanya, ekspresi Sun Wen menjadi serius. Ekspresi semua orang menjadi serius saat mendengar ini. Mereka mengangguk sebagai jawaban. Lin Xuan juga memiliki ekspresi serius. Lin Xuan secara alami tahu tentang apa yang disebut melumpuhkan fondasi formasi. Formasi adalah tentang pemahaman kemampuan untuk memanfaatkan hukum dan peraturan. Pusat gravitasi sebenarnya adalah lautan kesadaran. Melumpuhkan fondasi formasi sebenarnya melumpuhkan lautan kesadaran. Dan lautan kesadaran juga sangat penting bagi seniman bela diri. Disitulah kesadaran dan perasaan ilahi berkumpul. Jika dihancurkan, jika seseorang beruntung, kecerdasannya akan berkurang, budidayanya akan mandek, dan mereka tidak akan dapat membuat kemajuan apapun selama sisa hidup mereka. Juga tidak mungkin untuk mempelajari Dao formasi lagi. Jika keberuntungan mereka tidak palsu, budidaya mereka akan langsung lumpuh, menjadikan mereka cacat atau bodoh. Bahkan mungkin saja dia meledak di tempat dan mati. Lin Xuan tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi hasilnya. Persatuan Master Formasi ini memang layak menjadi salah satu kekuatan tertinggi di benua Tianyuan. Benar-benar sombong. Dibandingkan dengan Sekte Yuanling, Sekte Tripod Ungu, Sekte Gelombang Laut, dan 6 tuan lainnya, mereka semua sedikit lebih kuat. Namun, Lin Xuan dengan cepat menjadi tenang dan tidak mengambil hati. Semua ini bukan apa-apa baginya. Belum lagi, dia tidak berniat menentangnya. Sekalipun dia benar-benar pergi dan mendapat untung, dia tetap akan mengubah penampilan dan identitasnya. Bakat segudang perubahan dan ilusi miliknya adalah sesuatu yang bahkan kaisar tingkat tak tertandingi pun tidak akan bisa mendeteksinya. Tanpa sarana khusus, mustahil bagi petinggi dari Persatuan Master Formasi untuk melihatnya. Tentu saja, mereka tidak perlu takut. Tentu saja, untuk berjaga-jaga, lebih baik tidak melakukannya. Bagaimanapun, itu hanya keuntungan kecil. Dia memiliki alat penghasil uang yang lebih banyak lagi, yaitu Dao Pil. Dia dapat memperoleh sumber daya dengan lebih cepat, mudah, dan mudah. Dao formasi masih merupakan kartu truf untuk memperkuat fondasi dan kekuatan seseorang. Setelah itu, Sun Wen melambaikan tangannya dan menginstruksikan beberapa pelayan. Dia membagikan satu lagi kepada mereka masing-masing, menggunakannya untuk menggambar dan melambaikan kertas formasi. Kuas formasi dan kertas formasi ini keduanya merupakan harta peringkat 9. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk menggambar kertas formasi. Namun, mereka hanya digunakan untuk menyusun formasi peringkat 9 dan tingkat yang lebih rendah. Dan masing-masing dari mereka punya satu. Dapat dilihat bahwa Persatuan Master Formasi sangat kaya.